Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Fauzan Firtoni Purnomo dari PGSD Penjas 5B, nomor absen 20, NIM 1804850. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas kedaruratan medis 2, dan di dalamnya itu ada demam, kejang, epilepsi, dan pingsan. Nah, dimulai dari demam dulu. Demam itu merupakan bagian dari respons tubuh dalam mengatasi penyakit. Jadi ketika kita akan mengatasi penyakit, respons tubuh itu dinamakan demam. Jadi biasanya demam itu naiknya suhu tubuh gitu menjadi lebih tinggi ya. Cara mengatasi demam ini yaitu berikan kompres air hangat. Nah, biasanya pada umumnya orang-orang itu memberikan kompres air dingin ya biasanya, tapi sebenarnya diharuskan untuk memberikan kompres air hangat gitu. Nah, yang kedua itu kompres dengan menyeka seluruh tubuh, bukan hanya di dahi saja. Nah, biasanya kompres itu hanya di dahi saja, tapi di seluruh tubuh gitu, tubuh-tubuh yang terbuka. Nah, yang ketiga, berikan banyak minum air putih agar meredam kemungkinan demam tinggi. Nah, jadi banyak air putih itu kita jadi bisa menurunkan suhu tubuh yang atau demam yang tinggi gitu. Nah, yang keempat itu ada hindari pakaian berlapis atau selimut tebal gitu, karena bisa menghambat pertukaran suhu dengan udara gitu. Jadi jangan terlalu tebal jika merasa kedinginan gitu, sekedar menutupi saja, tapi jangan terlalu tebal selimutnya. Nah, jika Anda terlihat lemah atau dehidrasi, segera bawa ke rumah sakit. Jadi jika keempat itu tidak bisa ditangani gitu, maka bawa ke rumah sakit segera. Nah, biasanya suhu tubuh pada manusia itu berbeda-beda pada tiap usianya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari usia 3 bulan sampai 70 tahun ke atas gitu. Nah, 3 bulan itu antara 37,5, jadi masih cukup tinggi ya untuk bayi balita mungkin atau bayi. Nah, 6 bulan itu masih sama, masih 37,5. Nah, kalau 1 tahun itu akan naik jadi 37,7 Celcius. Di tahun 3 sama 5 itu hampir sama, 37 derajat Celcius. Nah, di 7 tahun sampai 12 tahun itu bisa sampai 36 derajat, jadi akan menurun gitu. Nah, ketika dewasa sampai 70 tahun kita sudah pasti normalnya itu 36 derajat Celcius. Nah, yang kedua ini kita akan membahas kejang. Kejang itu adalah merupakan kekakuan tubuh atau alat gerak akibat kontraksi dan atau relaksi otot yang tidak terkendali. Jadi alat gerak itu tiba-tiba berkontraksi gitu, atau relaksi otot yang tidak terkendali gitu. Nah, penyebab kejang ini bisa dari epilepsi, hipoglikemi, keracunan seperti alkohol atau obat, stroke, demam seperti umumnya balita. Biasanya kalau demam itu dia mengalami kejang gitu, atau infeksi dan lain-lain gitu. Nah, untuk pertolongan kejang ini biasanya kita biasanya itu berhenti dengan sendirinya. Nah, untuk sebagai penolong itu tidak banyak yang dilakukan, jadi si korbannya ini yang penting jangan melawan kejang gitu, dan jangan berusaha menyumpal mulut, dan jaga pernafasan, dan hindari dari bahaya sekitar. Mungkin itu untuk pertolongan korban kejang. Nah, yang ketiga ini ada ayan atau epilepsi. Epilepsi ini merupakan gangguan pada sistem saraf pusat atau aktivitas sel saraf di otak. Dan epilepsi ini seperti kekakuan tubuh untuk beberapa saat disertai kejang dan diikuti hilangnya kesadaran. Jadi biasanya kalau ayan itu kita akan seperti kejang, tapi yang saya tahu ya seperti di mulutnya itu sampai keluar busa gitu, berbuih. Nah, gejalanya itu seperti tadi, jatuh tiba-tiba gitu, entah kita lagi beraktivitas atau sedang berolahraga, bisa saja kita mengalami ayan atau epilepsi. Nah, wajah dan leher itu sianosis.
gerakan kejang otot, mulut berbuih, dan setelah kejang itu biasanya kelelahan. Jadi stamina kita, energi kita itu seperti terkuras gitu, jadi lelah rasanya. Nah, cara menangani anak yang mengalami epilepsi ini, kita tidak boleh panik ya. Pastikan dia dalam keadaan aman gitu. Jadi jauhkan dia dari benda-benda tajam seperti benda keras, tangga, atau parabot rumah yang bisa menyebabkan benturan atau terkena benda. Lalu setelah itu baringkan tubuhnya ke arah kanan atau kiri agar cairan mulutnya itu bisa keluar dan tidak masuk ke jalan napasnya. Jadi si cairan itu yang dari mulutnya itu harus dikeluarkan ya. Jangan memasukkan benda apapun. Nah, yang dalam ke mulut anak selama kejang berlangsung. Jadi kondisi ini ketika benda masuk ke mulut itu bisa menghambat jalannya napas gitu. Karena pernapasan saat kejang itu tidak teratur. Jadi jangan menghambat pernapasan si korban gitu. Nah, saat dan setelah kejang, pantau kondisi anak, apakah ia bernapas. Jika setelah kejang anak tidak bernapas, maka segera bawa ke rumah sakit terdekat. Jadi untuk menangani lebih lanjut. Nah, selama kejang setelah berakhir, anak Anda mungkin ketakutan gitu atau bingung dengan yang dialaminya gitu. Tenangkan dia dengan berkata bahwa semua akan baik-baik saja gitu. Jadi tenangkan dan pastikan dia dalam keadaan aman gitu. Nah, biasanya obat-obat atau jenis obat yang untuk si korban ayan atau epilepsi tersebut itu banyak ya, seperti phenytoin, karbamazepin, valproate atau dan lainnya, banyak pokoknya. Nah, yang terakhir itu kita akan membahas pingsan. Jadi pingsan itu hilangnya kesadaran karena peredaran darah ke arah otak itu berkurang. Jadi si otak itu kekurangan darah gitu. Jadi kita seperti misalnya habis bangun tidur kita langsung berdiri. Nah, itu biasanya kita kayak hampir pingsan seperti kunang-kunang gitu. Itu kalau misalnya kita tidak bisa menanganinya gitu, kita bakal pingsan gitu. Nah, tanda-tandanya itu kalau mau pingsan itu seperti perasaan linglung. Nah, seperti berkunang-kunang gitu, pandangan berkunang-kunang atau lemas, keluar keringat dingin, menguap, lalu ada kurang respon dan denyut nadi jadi lambat gitu. Itu bisa menjadi tanda-tanda pingsan. Nah, ketika kita melakukan pertolongan pingsan ini, untuk menanganinya itu bawa penderita ke tempat yang aman seperti yang tadi dijelaskan. Lalu baringkan penderita, bila pucat tungkai ditinggikan. Jadi si kaki itu, maksudnya tungkai itu si kaki jadi lebih tinggi dari kepala. Jadi agar peredaran darah ke kepala atau ke otak itu jadi seperti biasa lagi. Periksa respon penderita, longgarkan pakaian yang mengikat. Bila perlu beri rangsangan wangi-wangian gitu. Jadi ketika pingsan itu kita bisa kasih wangi-wangian minyak kayu putih atau apalah gitu yang rangsangan wangi-wangian gitu, atau dikasih aromaterapi. Bila pulih, sarankan posisi recovery, jadi seperti duduk gitu atau ya pokoknya duduk itu lebih bagus ya. Dan bila penderita sudah bisa duduk dengan nyaman, beri air putih gitu. Karena air putih itu sangat membantu ya. Ya, jadi seperti itu cara penanganan dari keempat kedaruratan medis, yaitu ada demam, kejang, epilepsi, dan pingsan. Nama saya Akbar Fauzan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.